Oke Bung, bismillahirrahmanirrahim. Kami sebelum memulai kegiatan acara kajian daurah Ramadan ini, kami persilakan orang tua kami, Ketua Pengurus Daerah DDI Kabupaten Wajo untuk memberikan arahan dan sambutan serta motivasi bagi kita khususnya warga DDI di Kabupaten Wajo. Al-an falyatafadhal mashkura. Tema kita hari ini apa, Pak Subaid? Tema kita Bung terkait tentang masalah peranan zakat dalam mengantisipasi kesenjangan sosial atau kemiskinan. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga di sore ini kita bisa bermuajahah walaupun dalam suasana pandemi COVID-19 masih tengah mewabah di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita. Tapi kita bersyukur kita masih bisa bermuajahah dalam suasana seperti ini walaupun dengan sistem daring atau sistem jarak jauh. Salawat dan taslim bersama-sama kita kirimkan kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi dan penghargaan sekaligus penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Pak Subair bersama dengan segenap kita semua yang terlibat bergabung dalam acara ini atas inisiasi yang telah dilakukan sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Saya merasa sangat bergembira sekali menyambut acara ini, kegiatan ini adalah hal yang sangat positif yang dapat kita bangun untuk terus ke depan kita terus tingkatkan dan laksanakan, mengingat kondisi kita tidak bisa bermuajahah secara langsung, akan tetapi dengan ini insya Allah akan memberi minimal menjadi pengobat rindu bagi saya terhadap segenap keluarga besar DDI di Kabupaten Wajo. Hal yang sangat menarik saya kira yang menjadi tema kita pada kesempatan ini tentang zakat, kaitannya dengan kondisi kekinian kita di seluruh penjuru dunia, khususnya kita saya kira di Kabupaten Wajo. Kita tentu melihat bahwa pandemi COVID yang semakin mewabah dan kita berharap mudah-mudahan segera berakhir. Dan ini banyak sekali masyarakat kita, khususnya kaum muslimin dan muslimat, yang mendapatkan dampak dari wabah ini. Sungguh banyak penghasilan masyarakat kita yang terkendala dengan kondisi ini, banyak masyarakat kita yang menjadi susah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya karena terpotong oleh sumber kehidupan yang tidak bisa lagi dipenuhi dengan penghasilan yang selama ini dapat diperolehnya. Oleh karena itu, Islam hadir sebagai sebuah agama di tengah-tengah kita menjadi solusi yang sangat tepat dengan hadirnya rukun Islam, zakat ini menjadi sebuah solusi yang sangat tepat di tengah-tengah kondisi seperti ini. Mudah-mudahan kita semua di Kabupaten Wajo, khususnya segenap keluarga besar DDI, bisa menjadikan ini sebagai sebuah sarana yang paling tepat untuk semakin mendekatkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala melalui implementasi zakat, wakaf, infak dan sedekah di tengah-tengah masyarakat kita, minimal mampu meringankan beban saudara-saudara kita. Ada beberapa hal yang bisa menjadi solusi sekaligus mungkin bisa kita tindak lanjuti di DDI Kabupaten Wajo. Mungkin bisa setiap pondok pesantren kita ataukah madrasah-madrasah kita membentuk unit pelaksana zakat dan wakaf, ataukah unit pengumpul zakat, ataukah UPZ bisa didirikan, dibuat ataukah dibentuk di masing-masing lembaga formal di DDI di Kabupaten Wajo, mulai dari pondok pesantren kita ataukah di madrasah-madrasah kita. Kemudian kita secara resmi daftarkan di Basnas Kabupaten Wajo supaya terbentuk kelembagaannya. Kemudian setelah itu setelah pengurusnya terbentuk, supaya sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat bisa mengenal bahwa kita memiliki lembaga resmi yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi perantara pemenuhan hajat
masyarakat kita yang ingin menyalurkan zakatnya secara resmi, sekaligus menjadi penyalur terhadap saudara-saudara kita yang bisa berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Minimal kalau masyarakat kita belum mampu untuk kita akomodir secara keseluruhan, setidaknya para pengurus kita ini bisa terlibat di dalamnya menjadi motivator utama di tengah-tengah masyarakat kita. Ini saya kira yang perlu untuk kita pikirkan secara bersama supaya zakat tidak hanya menjadi sebuah wacana di tengah-tengah kita, tapi menjadi sebuah hal yang dapat kita implementasi di tengah-tengah masyarakat agar supaya masyarakat juga bisa tergugah semaksimal mungkin untuk bisa menyalurkan zakatnya agar supaya bisa meringankan beban saudara-saudara kita. Ada hal di tengah masyarakat kita di Wajo dan saya kira di Sulawesi Selatan pada umumnya bahwa zakat itu banyak disalurkan masyarakat kita ke masjid-masjid. Kemudian pengurus masjid tidak mampu memilah, bahkan tidak lagi memilah bahwa ini sumbangan untuk zakat ataukah sedekah ataukah untuk pembangunan masjid. Semua digunakan itu untuk pembangunan masjid. Walaupun ini masih polemik di tengah-tengah masyarakat kita, tapi kalau kita melihat secara umum 8 asnaf yang masuk dalam kategori yang berhak untuk menerima zakat, maka sesungguhnya ini yang harus dicerahkan kepada masyarakat kita, supaya masyarakat kita yang mengeluarkan zakat diperuntukkan betul-betul peruntukannya pada 8 asnaf yang memang menjadi prioritas utama adalah para fakir, para miskin yang memang sangat membutuhkan. Saya kira ini yang perlu untuk kita kedepankan sehingga masyarakat kita nantinya bisa lebih sadar untuk bisa peduli terhadap sesama, peduli dengan kondisi lingkungan di sekitar, yang insya Allah dengan zakat ini akan menjadi tolak bala, akan menjadi hal yang mampu untuk makin mendekatkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini secara singkat Pak Subair, waktu kita saya kira tentu terbatas. Al-Mukarram, narasumber kita yang hadir pada kesempatan ini, saya sampaikan penghormatan saya yang setinggi-tingginya, ucapan terima kasih saya yang setinggi-tingginya. Al-Mukarram, Pak Kiai, semoga berkah pertemuan kita pada kesempatan ini. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Itulah sambutan atau arahan dari orang tua kami, Ketua Pengurus Daerah DDI Kabupaten Wajo. Mata'anallah bituli hayatik wa nafa'ana bi'ulumik. Oke, mari kita akan melangkah kepada acara selanjutnya. Untuk mempersingkat waktu, kami ingin memperkenalkan sedikit kepada seluruh peserta yang hadir dalam seminar virtual ini bahwa pemateri kita ini adalah alumni DDI Tulen dari Mangkoso, S1, S2, S3. Beliau itu dari Al-Azhar, jurusan tafsir. Saya kira beliau ini sangat otoritatif untuk membahas terkait dengan masalah zakat dan bagaimana kaifiat atau tata cara pendistribusian zakat, termasuk kata orang tua kami tadi, Bapak Ketua Pengurus Daerah Kabupaten Wajo, apakah boleh hukmu ihraji zakatil mali fil masyari'il khairiyah, bagaimana mendistribusikan zakat fil masyari'il khairiyah terhadap kemaslahatan umum seperti rumah sakit, pondok pesantren, apakah zakat ini boleh? Saya kira nanti akan kita bahas kajian ini semakin mendalam melalui tanya jawab atau diskusi. Untuk mempersingkat waktu kepada Al-Mukarram kami persilahkan. Al-an falyatafadhal mashkura. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pertama-tama saya tahan hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ya mungkin ini salah satu hikmah dari ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena tentunya di antara orang tua kita atau kakak-kakak atau ada adik-adik di sini yang ikut mungkin belum pernah bertemu dengan saya secara langsung ya di dunia nyata. Kalau Ustaz Zubair Muhammad ya seringlah ketemu dengan beliau itu. Tapi kakak-kakak atau bapak, ayahanda dan begitu pula adik-adik yang lain yang ikut mungkin kita tidak pernah bersua. Tapi dengan adanya
kegiatan ini dengan adanya ujian dan cobaan pandemi COVID-19 ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu jalan kita untuk bersilaturahmi. Itulah mungkin salah satu hikmahnya. Jadi tidak makanya Allah mengatakan asa antakrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Inilah salah satu hikmahnya kita bisa dipertemukan tentu melalui meskipun melalui dunia, bukan dunia nyata ya, dunia medsos ya, atau daring. Baik. Kemudian yang kedua, saya sebenarnya ini artinya berat ini menyampaikan ataukah bertausiah. Makanya saya tidak mengatakan waktu kemarin Pak Subair meminta saya mengatakan kayaknya kurang tepat saya kalau harus berbicara di depan orang-orang yang lebih dari sisi keilmuan dan umur lebih daripada saya. Nah, tapi katanya ini bukan cuma sekedar sharing dan diskusi ya. Kalau sekedar sharing dan diskusi ya tidak apalah kita ikut berdiskusi. Ya. Jadi ayahanda atau kakanda nanti kalau ada hal-hal yang memang perlu diperbaiki dan diluruskan kita diskusikan bersama ya. Karena memang seperti itulah nasurma itu matuatir seperti disengede silalu tasirapi ya. Silalu tasirapi bisa saja ada sesuatu hal yang yang jamaah sekalian tahu, saya tidak tahu, begitu pula sebaliknya. Inilah gunanya kemudian perlu untuk musyawarah, perlu untuk didiskusikan, perlu untuk dipertemukan, apalagi tadi mengenai tentang masalah zakat. Karena ini memang sifatnya urgen dan banyak hal-hal yang perlu ditindaklanjuti masalah zakat ini dalam dunia nyata. Ya, kalau tadi orang tua kita Bapak Muhammad Yunus telah memberikan kata sambutan dan memang ini saya kira perlu. Sampai saat ini setahu saya belum ada lembaga resmi, lembaga zakat resmi untuk DDI. Termasuk di tempat di mana saya berada sekarang di DDI Pangkep, itu belum ada lembaga zakat main resmi. Tidak tahu Allah kalau ada di Wajo ataukah begitu pula DDI secara umum. Saya tidak tahu apakah ada informasi bahwa DDI kita secara DDI umum memiliki lembaga tersendiri sebagaimana Muhammadiyah punya Lazismu, sebagaimana umpamanya NU, sebagaimana Wahdah mereka itu punya. Makanya ini saya terkadang iri kepada mereka-mereka ini ya. Iri baik kepada Muhammadiyah, NU begitu pula dengan Muhammadiyah dengan kecekatan mereka mampu membuat suatu lembaga yang menangani masalah zakat ini. Padahal kita ini dari sisi SDM ya, dari sisi SDM DDI ini tidak diragukan lagi SDM-nya. Bahkan saya bisa berkelakar, kita ini DDI ini jauh lebih maju dengan kalau kita mau duduk bersama jauh lebih maju dengan Muhammadiyah, jauh lebih bisa maju daripada NU. Bilang kenapa? Saya mengatakan NU dengan Muhammadiyah biasanya kalau mereka rapat dalam mendiskusikan satu hal umpamanya masalah tarjih itu akan satu arah. Karena memang satu golongan saja di dalam. Kalau kita ini jadi alhamdulillah ada semua. Ada yang berafiliasi ke Wahdanya, ada yang ke Muhammadiyahnya, ada yang ke NU-nya, bahkan ada kemarin ke ada yang ke Syiahnya, ada semua. Sehingga kalau kita duduk dan berdiskusi maka akan ramai itu. Akan ramai, ada yang berpandangan seperti ini yang dibawa dari organisasi yang dia intimaknya ke sana. Tapi kita ya itulah kekurangan kita. Saya lihat bahwa termasuk di tempat saya di DDI Pangkep ya ini apakah kurang sosialisasi atau bagaimana. Jadi tidak ada lembaga zakat yang resmi yang dimiliki oleh DDI. Sehingga cenderung orang menyalurkan zakatnya, bahkan orang DDI sendiri menyalurkan zakatnya ke lembaga lain. Tidak dia salurkan ke DDI karena dia tidak tahu. Dia tahu bahwa di DDI tidak ada lembaga zakat. Mungkin ini dari Kabupaten Wajo nanti mungkin bisa mengangkat untuk DDI secara umum atau paling tidak kalau DDI Kabupaten Wajo sudah memberikan contoh, kemudian disosialisasikan ke semua daerah-daerah yang ada di sana DDI, termasuk di kabupaten-kabupaten lain, mungkin nanti bisa menjadi motivator sehingga DDI di setiap daerah bisa bangkit untuk membuat lembaga zakat. Yang kedua, ini saya perhatikan sampai saat ini lembaga zakat itu belum ada sama sekali satu lembaga zakat termasuk NU, termasuk Muhammadiyah, termasuk Wahdah dan lembaga zakat yang lain yang menyentuh zakat tentang pertanian belum. Pada umumnya lembaga zakat ini sasarannya tentang masalah zakat yang berkaitan tentang masalah harta. Zakat yang berkaitan tentang masalah harta. Tapi berkaitan tentang masalah pertanian tidak. Padahal kita ini Masya Allah. Kita apalagi umpamanya di Wajo, tidak tahu apa di Wajo, apakah
pertanian juga seperti di Sidrap, Enrekan, ya. Kalau umpamanya lembaga DDI di sana membentuk satu lembaga zakat, kemudian fokus saja di pertanian, ya, fokus saja di pertanian, berapa zakat pertaniannya orang-orang di sana yang bisa diambil oleh apa kemudian disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi ini tidak ada. Tidak ada lembaga zakat yang memperhatikan tentang masalah zakat pertanian. Bahkan ada lembaga zakat ya, umpamanya sebagian seperti Basnas, orientasinya seperti itu saja tadi, yang 2,5% langsung dipotong. Tapi dia tidak memperhatikan tentang pertanian, tentang perniagaan. Sehingga saya pernah berkelakar sama teman-teman yang amil zakat itu. Saya mengatakan, antum sebenarnya belum pantas untuk dinamakan amil zakat. Dan tidak berhak mendapat bahagian dari, yang terkumpul. Bilang, kenapa Ustaz? Saya mengatakan, amil itu dinamakan amil, apa kata adanya? Amil itu kan seharusnya bekerja. Tapi kalau seorang amil tinggal saja di depan ya, tinggal depan tinggal transferan, itu kan semua orang bisa. Tapi dinamakan amil itu kan dia harus bekerja. Makanya mayoritas ulama mengatakan bahwa bahagia yang didapat oleh amil itu sesuai dengan kinerjanya, sesuai dengan kadar kinerja yang dia lakukan, bukan katanya 1/8, tapi yang benar adalah sesuai dengan kinerjanya karena memang dia adalah amil. Amil harus bekerja, harus turun tangan, harus mensosialisasikan ya, harus mengajarkan kepada masyarakat bagaimana zakatnya, hitungkan zakatnya orang. Sekian yang harus keluar, ini yang wajib zakat, ini yang tidak wajib zakat, itu ya amil. Karena yang ada sekarang kan rata-rata amil datang menunggu saja, kemudian didatangi store. Masyarakat terkadang tidak tahu berapa harus semestinya zakat dia yang harus keluarkan. Semestinya terkadang 10 juta, tapi yang dibawa cuma 5 juta karena dia tidak tahu, tidak ada yang hitungkan dia. Tidak ada yang jelaskan. Nah, inilah fungsinya kenapa kemudian amil berhak mendapat, ya karena dia harus bergerak. Harus cari. Harus jemput bola dan mensosialisasikan tentang zakat itu sendiri. Ini mungkin beberapa masukan awal yang saya mungkin bisa ditindaklanjuti nanti dalam pertemuan-pertemuan secara insyaallah semoga apa yang pandemik sekarang cepat berlalu sehingga mungkin bisa ketemu secara langsung dan melahirkan satu keputusan dan kesepakatan untuk membuat lembaga amil, lembaga zakat khusus untuk khususnya kita di Kabupaten Bayu. Nah, teman-teman sekalian ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan tentang masalah zakat ini, kita tahu bahwa zakat ini adalah merupakan ibadah, bahkan dia adalah merupakan rukun ketiga. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an, ya, zakat ini senantiasa disandingkan dengan salat dan disandingkan dengan amal saleh, ya. Itu banyak ayat yang menjelaskan tentang itu. Disandingkan dengan salat dan disandingkan dengan amal saleh. Nah, kalau kita lihat mungkin sekitar 32 kali atau lebih ya kalimat zakat itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Kalau ulama mengatakan sesuatu itu semakin banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, yadullu ala hamiyati hadzal syai'. Semakin banyak disebutkan menunjukkan bahwa sesuatu ini memiliki kedudukan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan cuma di sisi Allah. Ya. Itulah kenapa kemudian bahwa ternyata kewajiban ibadah zakat ini bukan cuma diwajibkan kepada kita umat muslim. Bahkan risalah-risalah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa amanah yang diamanahkan kepadanya, risalah yang diamanahkan kepadanya, itu mereka sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Jadi risalah-risalah sebelum risalah yang kita sekarang ikuti, agama-agama sebelum agama Islam, anggaplah umpamanya agama-agama samawi sebelumnya, mereka itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Lihatlah umpamanya disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 73. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Ya, wa ja'alnahu yang dimaksud adalah nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yahduna bi amrina. Kemudian Allah mengatakan wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Kami perintahkan kepada mereka nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi'lal khairati untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mana di antara kebaikan disebutkan wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Wa iqamis salat wa ita'iz zakah. Seperti yang kaidah kita tahu, zikrul khassi ba'dal am. Fi'lul khairat itu bersifat umum. Sementara iqamis salati wa ita'iz zakah adalah bersifat khusus. Jadi menyebutkan sesuatu yang khusus setelah menyebutkan yang umum menunjukkan bahwa yang khusus ini memiliki keutamaan dan memiliki kemuliaan.
Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan mengatakan wa kanu lana abidin, ya. Wa kanu lana abidin. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa mereka-mereka umat-umat sebelum kalian ini, salah satu di antara bukti ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengeluarkan zakat. Karena Allah mengatakan wa kanu lana abidin, dan mereka kepada kami lah kata Allah Subhanahu wa taala abidin, tunduk dan patuh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang Nabi Ismail alaihissalam, bukan Nabi Ismail, ya Nabi Ismail alaihissalam di surat Maryam ayat 54 dengan 55, kita lihat Allah mengatakan wazkur fil kitabi Ismaila innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wazkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Kemudian Allah mengatakan wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Jadi salah satu ajaran yang dibawa oleh Nabi Ismail alaihissalam yang kemudian dia perintahkan kepada keluarganya, dia perintahkan kepada kaumnya adalah wa kanu ya'muru ahlahu bis salati waz zakah, memerintahkan kaumnya, memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan salat dan mengeluarkan zakat. Bahkan dalam di surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala di ayat 85 ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji-janjinya orang-orang Bani Israel, salah satu di antaranya adalah janji untuk mengeluarkan zakat. Wa iz akhadna min bani Israil. Kemudian Allah mengatakan la ya'buduna illallah. Kemudian Allah mengatakan wa yuqimunas salata wa yutunaz zakah. Melaksanakan salat dan mengeluarkan zakat adalah merupakan salah satu janji orang-orang Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang Nabi Ismail, Nabi Isa alaihissalam, bahkan melalui lisannya Nabi Isa alaihissalam, Allah mengatakan wa ausani bis salati wa waz zakah ma dumtu hayya. Jadi banyak ayat, ya. Begitu pula hadis kalau kita sebutkan satu persatu, dan begitu pula hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang perintah untuk menunaikan zakat. Indalla zalik, kalau hal ini menunjukkan, berarti itu menunjukkan bahwa zakat ini memiliki keutamaan, ya. Zakat ini memiliki kemuliaan. Bahkan menunjukkan betapa pentingnya zakat ini dalam memupuk. Kalau tadi kita bicara tentang pandemik, ya, disinilah saatnya ingin dilihat bahwa zakat ini memiliki peranan penting dalam memupuk solidaritas sosial, ya. Sejauh mana perhatian kita dan kasih sayang kita terhadap saudara kita. Itulah kenapa kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang kita tahu bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dia terangkat menjadi khalifah, kita tahu masa Abu Bakar menjadi khalifah kan cuma 2 tahun, simpel sekali, singkat sekali beliau diangkat menjadi khalifah. Oleh karena itu Abu Bakar salah satu di antara masalah yang dihadapi adalah masalah mani'uz zakah, mereka-mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. Mereka-mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat, bahkan beliau membuat ultimatum dan mengatakan la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Siapapun yang tidak mau mengeluarkan zakat, dia mau melaksanakan salat ketika datang utusan umat Islam sebagai waktu itu dan mengatakan kami akan melaksanakan amalan ajaran-ajaran yang lain, tapi saya tidak mau mengeluarkan zakat. Maka Rasul Abu Bakar mengatakan la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Itu tegas Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat bahwa zakat ini bukan cuma hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Zakat ini cuma berkaitan tentang bukan cuma sekedar berkaitan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tapi zakat ini berkaitan tentang hubungan dengan orang lain. Zakat ini berkaitan tentang sejauh mana perhatian kita terhadap orang lain. Zakat ini berkaitan tentang sejauh mana rasa solidaritas kita terhadap saudara-saudara kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Salah satu di antara bentuk persaudaraan itu adalah adanya rasa solidaritas terhadap yang lain, apalagi sekarang kita berada dalam keadaan ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dikatakan tadi oleh ayahanda kita ketika memberikan kata sambutan bahwa betapa banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian dan membutuhkan pertolongan dan uluran tangan dari kita. Maka inilah saatnya zakat untuk bangkit, ya. Zakat untuk kita ingin memperlihatkan kepada
masyarakat dan memberikan pemahaman bahwa ajaran agama kita ini bukan cuma sekedar mengurus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jauh lebih penting, ya. Maka jauh lebih penting hubungan dengan urusan dengan orang lain. Sehingga dalam ayat Al-Qur'an di surah Al-Mudaththir itu, ketika ada dialog yang terjadi di antara orang-orang yang berada di dalam apa namanya? Neraka, dia mengatakan masalakakum fi saqar. Masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian berada di dalam neraka sakar? Mereka mengatakan qalu lam nakum minal musalli. Salah satu di antaranya mengatakan bahwa kami dulu tidak melaksanakan salat. Apakah cuma sampai di situ saja? Tapi yang kedua adalah walam nakunut imul miskin. Walam nakunut imul miskin, dan kami dulu tidak memberikan makan orang miskin. Sehingga dalam di suratul Maun, salah satu tanda-tanda dan ciri-ciri apa namanya orang-orang yang mendustakan adanya hari pembalasan adalah orang-orang yang mereka tidak mau menghimbau, tidak mau mengajak, ya, tidak mau mengajak orang lain untuk menyantuni dan mengasihi orang-orang miskin. Coba kita mengatakan, baca ayatnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'ul atim wa la yahuddu. Bukan dia mengatakan wala yut'imul miskin, wala yahuddu. Cuma sekedar kita tidak pernah menghimbau, tidak pernah mengingatkan, tidak pernah mengajak masyarakat untuk menyantuni dan memperhatikan orang-orang miskin. Itu kita termasuk dalam kategori orang-orang yang apa namanya mendustakan agama. Ini tidak menghimbau saja. Bagaimana dengan mereka-mereka yang memiliki kemampuan, memiliki kelebihan, kemudian mereka tidak mengeluarkan dan tidak membantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi Allah mengatakan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, ini mungkin salah satu di antara kegiatan sosial yang kalau kita berbicara secara khusus ya di organisasi kita yang DDI mungkin secara apa namanya secara DDI secara umum, kalau saya secara pribadi ya mungkin belum mendengarkan dan belum sampai kepada saya tentang kegiatan-kegiatan sosial seperti ini. Padahal kita tahu bahwa Darut Da'wah wal Irsyad itu secara umum adalah gerakan apa namanya organisasi kemasyarakatan yang bukan cuma bersekedar bergerak di bidang pendidikan saja. Kita sekarang DDI cuma kebanyakan orientasinya di apa namanya di pendidikan, tapi sedikit berarti ada sedikit yang kemudian memperhatikan sisi-sisi apa namanya gerakan sosialnya, sehingga yang perlu kita kemas ke depan ini bahwa DDI ini harus bangkit. DDI ini harus apa namanya diperkenalkan di tengah-tengah masyarakat, bukan sekarang orang tahu bahwa DDI itu adalah lembaga pendidikan, tapi mereka harus tahu bahwa DDI ini juga merupakan lembaga yang penuh perhatian, memiliki solidaritas yang tinggi. Tentu dengan langkah-langkah yang diambil tadi, awalnya bahwa kita harus membentuk lembaga zakat khusus untuk apa namanya DDI. Baik. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin mengatakan ya bahwa Afwan, hujan deras di sini. Kedengaran di sana kah? Kedengaran? Dengar? Lanjut Pak Dokter. Lanjut. Sangat jelas. Lanjut. Jelas Ji, Fong. Jelas Ji suaranya, Fong. Ya, jelas Ji. Jelas Ji, Fong. Ya, saya tambah sedikit lagi untuk kemudian kita bisa saling tukar informasi, tukar pemikiran. Jadi saya ingin mengatakan begini, bahwa zakat itu bukan cuma sekedar pemberian dari seseorang yang kaya kepada orang miskin. Zakat itu bukan cuma sekedar apa namanya suatu bentuk perbuatan yang baik kepada seseorang, kepada orang yang memiliki, kepada orang yang tidak memiliki, bukan. Tapi zakat itu adalah merupakan suatu sistem yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan itu adalah sesuatu hal yang disyariatkan. Bahkan siapapun yang mengingkari wajibnya zakat itu bisa keluar dari agama Islam. Dan kita tahu di mana ada syariat Allah Subhanahu wa taala seperti kaidah ainama yujadu syar'u fahammal maslahah. Di mana ada syariat maka di situ ada kemaslahatan. Maka jangan kemudian kita berpikir bahwa yang ada kemudian bisa bahwa ini zakat menzalimi orang-orang
orang-orang yang kaya dan lain-lain sebagainya, dia susah payah mencari uang dan lain-lain, kemudian dia harus mengeluarkan zakat. Ini adalah merupakan satu sistem yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai solusi untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan, khususnya tentang secara umum tentang permasalahan harta, dan secara khusus zakat ini adalah merupakan satu sistem yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai solusi untuk menangani masalah-masalah kemiskinan. Jadi zakat bukan cuma sekedar pemberian, tapi bahkan dalam zakat itu ada 3 hak ya. Ada 3 hak. Ya. Ada 3 hak. Pertama, ya, yang paling pertama dan utama dalam zakat itu adalah haknya Allah. Ya. Adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa ketika kita berbicara tentang masalah haknya Allah, bahwa pada zakat itu adalah haknya Allah. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh uang kita, tidak. Tapi ketika berbicara tentang hak, bahwa kita ini memiliki, Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk ditaati perintahnya. Dan kita sebagai hambanya berkewajiban untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, berkeyakinan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi terlepas dari semua itu yang kita tahu, dan teman-teman ayahanda sekalian tahu bahwa ya, harta yang kita miliki ini kan titipan dari Allah. Semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hak ketika kita menyadari bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat yang bersamaan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, maka kita berkewajiban untuk mentaati perintah Allah, dan haknya Allah untuk ditaati perintahnya. Jadi dalam zakat itu ada haknya Allah. Bukan haknya untuk dikeluarkan zakat, tapi haknya Allah untuk ditaati perintahnya, yang memerintahkan kita untuk melaksanakan mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua, ada haknya orang fakir. Ada haknya orang ada haknya orang miskin. Nah, seperti disebutkan dalam 8 golongan yang berhak menerima zakat, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Maka haknya orang fakir dan haknya orang miskin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fi amwalihim. Jadi Allah ketika berbicara tentang orang-orang yang bertakwa, berbicara tentang orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala siapkan masuk dalam surga, salah satu di antaranya Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Dalam harta yang mereka miliki, ada harta, ada haknya orang fakir, ada hanya orang miskin, ada haknya orang yang meminta, ada haknya orang-orang yang tidak meminta. Kemudian secara singkat yang ketiga adalah hakul mujtama. Jadi haknya Allah, haknya orang fakir, dan yang ketiga adalah haknya al-mujtama, haknya masyarakat, haknya orang-orang yang berada hidup di sekeliling di sekeliling kita. Karena kenapa? Karena kita ini adalah makhluk sosial. Tentu apapun profesi kita, maka harta yang kita hasilkan itu tidak terlepas dari keikutsertaan orang lain. Ya. Umpamanya seorang pedagang, ya, dia berhasil sukses dalam dagangannya, itu tidak akan mungkin berhasil kalau tidak ada masyarakat yang membeli apa yang mereka jual. Ya. Nah, bagaimana mungkin bisa berputar? Umpamanya ada orang miskin tidak memiliki apa-apa, ketika kita salurkan kepada mereka zakat, kemudian mereka memiliki uang untuk bisa kemudian dipergunakan, dibelanjakan, maka terjadilah proses, ya. Proses umpamanya terjadi jual beli, maka disitulah kemudian dinamakan hakul mujtama, haknya masyarakat, haknya orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya kira ini Pak Moderator, sekadar pengantar, mungkin nanti ada tambahan pemikiran dari orang tua kita atau kakak-kakak dan adik-adik sekalian, ya, insyaallah semoga kita senantiasa di penghujung bulan suci Ramadan ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter atas paparan atau klarifikasi terkait dengan manzilat daurus zakati di mu'alijati mushkilatil fakri, peranan zakat dalam mengantisipasi kemiskinan atau kesenjangan sosial. Kemudian buat seluruh peserta
yang ikut pada kajian kita di sore hari ini, yang ingin bertanya boleh raise hand, angkat tangan. Di aplikasi itu kan ada raise hand-nya. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, terpaksa moderator sendiri nanti yang mengawali pertanyaan ini. Tapi kami persilakan dulu kepada teman-teman. Ada ya? Waude, Adinda Waude. Kami persilakan Adinda Waude. Tafadhal, alhamdulillah. Tafadhali, al-mar'ah ini. Tafadhali. Tak kedengaran suaranya. Mutnya dihidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazila ala hadhil fursati ilayya. Yang terhormat Al-Mukarram Rais Ketua Pengurus Besar DDI Kabupaten Wajo, Ayahanda Ustaz Haji Muhammad Yunus SAG MAG. Yang saya hormati pula Bapak Moderator, para ustaz, teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik yang sempat ikut webinar pada hari ini. Langsung saja saya klarifikasi mengenai 8 kategori penerima zakat. Salah satunya adalah fisabilillah. Fisabilillah itu bisa saja yang masuk kategori itu adalah mahasiswa atau penuntut ilmu. Mungkin Pak Ustaz bisa menjelaskan bagaimana kategori fisabilillah itu selain dari mahasiswa atau penuntut ilmu. Apakah dia kategori tidak mampu atau yang mampu namun dia bepergian jauh begitu Pak Ustaz. Mohon penjelasan Pak. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih banyak. Kalau boleh, Mukarram langsung saja. Akan ada pertanyaan yang berikutnya. Kami batasi hanya 3 pertanyaan saja untuk kesempatan kita pada sore hari. Kami persilakan kepada Al-Mukarram untuk menjawab secara langsung. Baik. Terima kasih ya. Memang salah satu di antara yang disebutkan dalam ayat Al-Quran adalah Ibnu Sabil. Nah, memang kalau kita merujuk terhadap pendapat ulama-ulama dulu, mereka itu membatasi makna fisabilillah. Apa tadi? Ibnu Sabil atau fisabilillah ini? Fisabilillah Ustaz. Atau fisabilillah ya, mereka membatasi makna fisabilillah. Namun kemudian saya melihat bahwa ulama-ulama muasir yang ada kemudian termasuk Profesor guru kita Dr. Yusuf Qardawi hafizahullah, termasuk beliau memperlebar makna fisabilillah, memperlebar makna fisabilillah. Itulah salah satu tadi disinggung oleh ayahanda kita ketika memberikan pengantar, karena banyak diantara kemudian kekeliruannya sebagai masyarakat karena menganggap menyalurkan zakatnya terus semuanya ke masjid. Ya, memang ada ulama muasir sekarang termasuk Dr. Yusuf Qardawi menganggap bahwa menyalurkan zakat harta seperti ke masjid atau ke penuntut ilmu, membangun pondok pesantren itu merupakan masuk dalam kategori fisabilillah. Tapi saya ingin mengatakan andaikan apalagi kebiasaan jamaah pengurus-pengurus masjid sekarang banyak yang terlalu mementingkan mengumpulkan saldo yang banyak dari zakat dan lain-lain sebagainya tanpa memperdulikan rasa memperdulikan orang-orang yang ada yang tinggal di sekeliling ataukah di sekitar masjid. Biasanya di sana masih ada orang yang miskin, masih ada orang yang membutuhkan. Sehingga saya melihat bahwa kalau memang masih ada orang-orang fukara, masih ada orang-orang masakin, maka mereka lah yang perlu diperuntukkan daripada kemudian memperlebar makna fisabilillah kepada hal yang tidak disebutkan dalam nas. Maka lebih mengutamakan orang-orang fakir dulu, orang-orang miskin. Kalau memang ternyata dalam satu tempat sudah kita kayakan, sudah kita buat orang-orang fakir dan orang-orang miskin itu yastagni anisyai, yastagni anis soal. Dia tidak butuh lagi karena kita sudah kayakan, kita sudah kasih dia modal sehingga dia berusaha. Ya mungkin
Kemudian pelebaran makna fisabilillah ke pondok pesantren, ke pondok ke masjid bisa saja kita lakukan. Tapi yang menjadi masalah ketika melebarkan makna fisabilillah ke tempat-tempat yang lain sementara masih ada orang-orang fakir, masih ada orang-orang miskin yang kemudian tidak mendapatkan hak dari harta zakat itu sendiri, ini kemudian yang menjadi pertanyaan dan menjadi permasalahan. Jadi perlu diperhatikan. Jadi saya ulangi bahwa memang makna fisabilillah dalam konteks ulama-ulama dulu itu terbatas memberikan keterbatasan makna. Dengan sekarang ulama-ulama muasir termasuk Profesor Dr. Zulkarnawi melihat bahwa ada madlul, ada substansial lain yang perlu kita capai daripada daripada sekedar fisabilillah, menyempitkan makna fisabilillah itu sendiri. Baik, saya kira itu. Mungkin ada masukan dari ayahanda yang lain ataukah kakanda ataukah adik-adik yang lain. Barakallahu fiik. Halo. Oke, terima kasih banyak atas paparan atau penjelasan dari Gurunda tercinta terkait pertanyaan Adinda tadi. Kemudian saya kira di layar monitor saya ini ada beberapa kakanda kami juga, Ustaz Musbah Khairi, kami ucapkan selamat bergabung, ahlan wa sahlan. Kemudian sebelum kami lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya, saya kira ada gurunda kami, Ustaz Musbah Khairi, kalau ada yang ingin dipertanyakan kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf karena sedikit terlambat. Tadi juga ada mengikuti daurah Ramadan di Yayan Kendari. Ya. Yang kami hormati orang tua kami, Ketua Pengurus DDI Kabupaten Wajo beserta dengan Pak Wakil Ketua dan Sekretaris. Yang kami hormati Bapak Al-Ustaz narasumber pada hari ini, moderator dan seluruh peserta yang kami hormati. Ada sedikit yang ingin saya pertanyakan atau perjelas kembali terkait dengan 3 hal. Yang pertama yaitu tentang zakat profesi. Ya, anggaplah profesi guru. Selama ini menjadi perdebatan bahwa ketika misalnya diwajibkan zakat profesi 2,5%, sementara ada sebagian guru yang mungkin termasuk saya, ya, yang SK-nya itu sudah sudah dititip di bank, artinya sudah ada kredit, ya. Nah, bagaimana posisi zakat profesi dalam hal ini? Apakah orang yang berprofesi tertentu, walaupun misalnya ada utang, apakah tetap diwajibkan untuk zakat profesi? Karena yang kami lakukan selama ini, ada utang atau tidak ada utang itu kami tetap bayar zakat profesi. Kemudian yang kedua, terkait dengan lembaga amil zakat. Iya. Ada sebagian orang yang menyalurkan zakat itu secara langsung kepada yang berhak. Kemudian sementara di sisi lain kita tahu bahwa ada amil-amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dan bahkan ada juga lembaga-lembaga amil zakat yang dibentuk oleh swasta. Jadi saya melihat bahwa pembentukan lembaga swasta ini yang diberikan jalan oleh pemerintah itu terjadi dualisme. Ya, artinya masyarakat akan bingung zakatnya akan disalurkan kemana, apakah langsung ke pemerintah atau lembaga swasta. Bagaimana Pak Ustaz melihat hal ini? Kemudian yang ketiga terkait dengan zakat produktif. Ada istilah sekarang zakat produktif. Saya juga belum terlalu memahami hal ini. Mungkin ada penjelasan terkait zakat produktif ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih banyak kepada kakanda saya, Ustaz Musbaheri. Perlu kami sampaikan kepada Pak Dokter pemateri, beliau ini juga dari Tonrongi, Pak Dokter. Kebetulan kemarin beliau ini pengawas di Wajo, tapi dipindahkan ke kampung istrinya. Beliau tidak di sini lagi. Jadi beliau ini yang dari Tonrongi, kadernya Al-Mukarram Gurta Wahab juga ini. Kami persilakan kepada Pak Dokter untuk mempersingkat waktu. Pertama, tadi ada 3 hal. Kalau poin yang ketiga ini saya juga baru dengar ya. Mungkin ada nanti, inilah perlunya kita berdiskusi. Ini juga baru saya dengar istilah zakat produktif ya. Mungkin nanti ada di antara ayah Anda atau teman-teman yang bisa menjelaskan apa itu zakat produktif ya, supaya kita bisa paling tidak menambah, cukup menambah satu istilah bagi saya ini. Alhamdulillah ada satu ilmu yang saya dapat bahwa ada istilah zakat produktif. Kemudian yang kedua tentang masalah zakat profesi ya. Tentang masalah zakat profesi, kalau saya ditanya secara pribadi ya, maka bukan tidak setuju, artinya kurang tepat ya untuk membebani orang-orang yang ada profesinya untuk mendapatkan diambil dari zakat zakat profesi. Zakat profesi. Apalagi kalau seperti yang disebutkan tadi, ada yang sudah dititipkan SK-nya, ada yang sudah umpamanya ada utangnya dan lain sebagainya. Ya. Ini perlu barangkali, tapi kita kan seperti yang kita tahu bahwa yang pertama mewacanakan atau melemparkan zakat profesi ini kan Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, hafizahullah. Namun kemudian dalam pengamalannya, apa yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Qaradawi itu dengan tatbiknya, implementasinya kita di tengah-tengah masyarakat berbeda. Kalau Dr. Yusuf Qaradawi, zakat profesi itu 2,5 setelah bersih. Artinya begini, kalau ada gajinya orang 5 juta, dilihat kebutuhannya ke depan dalam 1 bulan berapa. Kalau umpamanya kebutuhan gajinya adalah 3 juta, maka tersisa 2 juta. Maka 2,5% itu keluar dari 2 juta, bukan dari 5 juta secara keseluruhan. Tapi kita implementasinya di sekarang, orang gajinya 5 juta langsung dipotong 2,5%. Jadi lebih banyak dibandingkan apa yang ditawarkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Kemarin juga saya sempat singgung. Ini kan kalau sisi kita berbicara tentang masalah zakat ya, tentang masalah ini kan zakat mal. Itu ulama kita sudah memberikan ketentuan bahwa zakat mal itu ketentuannya 2. Di antaranya adalah cukup 1 nisab, kemudian yang kedua sampai satu haul. Tidak boleh kita kemudian mengatakan gajinya ini, umpamanya gajinya 5 juta, itu cukup 1 nisab dalam 1 tahun. Umpamanya kan 12 bulan kali 5, berapa itu? 60 juta ya. Itu cukup untuk 1 nisab. Harga emas 85 gram. Iya betul. Jadi ada yang mengatakan bahwa seakan-akan bahwa gajinya itu disimpangkan sama pemerintah selama 12 bulan. Iya, tapi coba kalau kita kasih gajinya secara keseluruhan 60 juta dan lihat 1 tahun ke depan, apakah masih tinggal 60 juta atau bagaimana? Ini kan kita tidak pikirkan dalam perjalanan 1 tahun ke depan. Umpamanya kita langsung kasih gajinya 60 juta. Kemudian tidak digaji setiap bulan. Lihat ini 60 juta. 1 tahun ke depan masih cukup 60 juta atau tidak? Kita tidak pikirkan permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi sepanjang 1 bulan ataukah 1 tahun ke depan. Padahal itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang harus dikeluarkan sebelum dikeluarkan zakatnya. Ya. Ini kalau saya secara pribadi ya kurang setuju dan mungkin boleh saya katakan tidak tepat untuk kemudian mengeluarkan zakat profesi, apalagi di antara mereka saudara-saudara kita mungkin yang masih bergaji 2 juta atau 1 juta, 2 juta ke bawah, itu masih sangat belum cukup untuk kemudian dipotong 2,5% setiap bulan dari zakat atau dari gaji yang dia dapatkan. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Mungkin nanti ada teman yang bisa memberikan tambahan atau mungkin ada yang menanggapi. Kemudian yang kedua, kemudian tidak boleh kita mengatakan
Kan terkadang juga ada yang memberikan jawaban. Ya kalau ini jawaban saya secara pribadi. Kalau begitu katanya Ustaz, kalau tidak dikasih begitu, tidak langsung diambil 2,5%, maka seumur hidup dia tidak akan mengeluarkan zakat. Ya, saya mengatakan memang begitu. Jangan mewajibkan dan paksakan seseorang melakukan kewajiban yang tidak wajib bagi dia. Sama jika umpamanya orang yang tidak bisa mengeluarkan, tidak bisa berakikah, tidak ada uangnya, kemudian dipaksa, berakikah kok. Akhirnya dia pinjam kiri kanan dan lain-lain sebagainya, tidak boleh. Sama dengan tidak boleh memaksakan sesuatu hal yang tidak wajib kepada seseorang yang memang dia tidak wajib untuk melakukannya. Jadi tidak boleh alasan kalau tidak dikasih seperti itu maka dia tidak akan mengeluarkan zakat selama-lamanya, tidak bisa. Kemudian yang mengenai tadi tentang masalah zakat, lembaga zakat ya, ada lembaga zakat yang resmi, ada lembaga zakat amil zakat ya, lembaga amil zakat yang dibuat oleh swasta seperti Lasisno, Wahda punya, itu kan semua swasta ya. Mungkin begini, artinya memang sebenarnya kalau lembaga-lembaga swasta ini, kemudian pertama saya ingin mengatakan bahwa mengeluarkan zakat sebenarnya bisa langsung secara pribadi, ya, bisa langsung secara pribadi. Pokoknya karena memang kitabnya ayat, ya, perintahnya ayat ditujukan kepada orang yang memiliki harta. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, keluarkan zakatnya. Adapun ayat yang mengatakan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakki biha, itu adalah perintah dari Allah kepada Rasulullah SAW kepada mereka yang enggan tidak mau mengeluarkan zakatnya supaya diambil secara pasrah. Nah, kalau lembaga kemudian ini terbentuk, ya, ada lembaga ambil zakat di bawah pemerintah, lembaga ambil zakat swasta kemudian dibentuk. Itu saya katakan tadi, kenapa kemudian amil berhak mendapat dari zakat yang dikumpulkan. Karena amil itu harus bekerja. Kita sekarang amil yang ada, maaf ya, kebanyakan ya amil yang ada cuma sekedar tinggal saja. Datang dikunjungi orang membawa zakat atau transfer dan lain-lain sebagainya. Saya katakan tadi bahwa hak ataukah jatah yang didapat oleh amil yang benar ataukah yang sahih atau itu katanya bukan 1/8, tapi diberikan kepada mereka sesuai dengan kadar kinerja yang mereka perbuat. Karena mereka adalah amil, maka harus bergerak, harus bekerja, harus mensosialisasikan, harus menjemput bola, harus menjelaskan, harus menerangkan kepada masyarakat mana yang wajib zakat, mana yang tidak, berapa zakat yang harus mereka keluarkan dan lain-lain sebagainya. Tapi secara yang pertama saya katakan mengeluarkan zakat secara pribadi itu boleh-boleh saja, tapi namun kemudian alangkah lebih baiknya dan lebih teraturnya ketika kita mengikuti sistem, kita berikan kepada lembaga, apakah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah ataukah lembaga swasta, supaya kemudian zakat ini memang betul-betul tetap tepat sasaran kepada siapa yang harus diberikan. Dan kita tahu bahwa lembaga-lembaga amil zakat termasuk yang pemerintah atau swasta, mereka itu punya database orang-orang yang berhak, orang-orang yang memang perlu disantuni dari zakat yang terkumpul tersebut. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Terima kasih Al-Mukarram terkait paparannya, terkait dengan pertanyaannya daripada orang saudara kami Ustaz Musbah Heri. Kemudian saya juga ingin sampaikan terkait acara kita ini untuk acara besok. Insya Allah yang akan menyampaikan materi adalah Dr. Muammar Bakri selaku Dekan Fakultas Syariah di UIN, kemudian sekaligus Imam Besar di Al-Markas, akan menyampaikan materi kontroversi fatwa MUI terkait COVID-19. Ini sekedar informasi. Kami persilakan kepada Sekretaris Daerah DDI Kabupaten Wajo, Ustaz Hamzah Alias. Kami persilakan. Ustaz Hamzah. Yep. Ya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Gurunda serta Gurutta yang sempat hadir bersama kita pada kesempatan yang penuh berkah ini, Ayahanda Ketua Pengurus Daerah DDI Kabupaten Wajo, Ayahanda sekaligus Gurunda juga, Bapak Wakil Ketua Pengusuk Pimpinan Pondok Pesantren DDI Tobaraka, yang kami muliakan juga Al-Mukarram sebagai pembawa atau narasumber pada sore hari ini, beserta para peserta kajian virtual pada sore hari ini. Pada kesempatan ini saya ingin mengaturkan rasa hormat kami kepada guru tak semua beserta para hadirin. Begitupun kepada sahabat kami Ustadz Subair sebagai inisiator acara ini. Mudah-mudahan acara ini penuh berkah. Insya Allah bagi kita semua. Pada kesempatan ini adalah kesempatan yang kedua. Alhamdulillah. Sekadar ingin kami apresiasi dan ucapkan terima kasih atas partisipasi semua dalam menghadiri kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengajukan sedikit pertanyaan mungkin untuk menggunakan kesempatan yang penuh berkah terkait dengan zakat. Salah satu yang ingin saya tanyakan juga tadi tentang zakat profesi, sebagaimana dijelaskan tadi oleh Al-Mukarram, bahwa ternyata seperti itu tidak sesuai dengan di lapangan. Kami sebagai ASN dalam prakteknya selama ini selalu mengeluarkan zakat profesi. Apakah yang punya kredit di bank ataupun yang tidak ada itu langsung dipotong 2,5% itu untuk gaji. Kemudian sekadar konfirmasi juga ini, yang tidak dipotong di kantor itu adalah tukin, LP, THR atau gaji 13 dan seterusnya, itu juga tidak dipotong. Nanti kami yang mengeluarkan sendiri 2,5%. Tapi bagi saya pribadi, baru saya pahami bahwa kalau menurut Yusuf Kardawi itu ternyata seharusnya kita keluarkan dulu apa-apa tanggungan yang bersangkutan, baru bisa dikeluarkan yang 2,5% itu. Selanjutnya yang ingin saya konfirmasi juga terkait banyak yang mempertanyakan di tengah-tengah masyarakat, yaitu adanya kontroversi ketika mengeluarkan zakat fitrah ini maksudnya. Karena dalam berbagai perdebatan ada yang mengatakan lagi, ada video yang beredar bahwa yang bisa dipakai untuk zakat fitrah itu adalah makanan. Dalam hal ini beras mungkin kalau daerah kita. Akan tetapi sesuai dengan kebijakan yang ada, petunjuk dengan guru-guru ulama, para ulama, uang pun bisa. Jadi mohon juga penjelasan, pencerahan dari Al-Mukarram Ustadz Doktor narasumber nanti tentang hal tersebut, penjelasan tentang hal tersebut, tentang jenis barang, apakah uang atau jenis makanan atau beras dalam hal ini. Saya pikir untuk sementara itu saja dulu dari kami. Mungkin ada kesempatan kepada para peserta yang lain. Demikian Ustadz. Terima kasih. Syukur. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak Dr. Hakim Jurmia menjawab, saya kira waktunya ini juga amat sangat mepet. Kami persilakan kepada orang ayahanda kami, Bapak Ketua Pengurus Daerah, untuk memberikan closing statement-nya, nanti baru dijawab oleh pemateri terkait dengan acara dari pertama sampai akhir. Kepada Gurunda tercinta kami persilakan. Al-Adfal tafaddal masykurah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Subair, Al-Mukarram, Ustaz Baidillah,
Terima kasih banyak dan seluruh partisipan pada video conference kita di kajian yang sangat berharga ini. Saya kira bermanfaat sekali pertemuan kita pada sore ini secara virtual. Ada beberapa hal yang sedikit saya komentari. Yang pertama tentang lembaga amil zakat. Jadi kalau kita mengacu pada undang-undang tentang zakat, di Undang-Undang 23 tahun 2011 kalau tidak salah, lembaga yang diberikan kewenangan untuk bisa mengurus dan mengelola zakat itu harus terdaftar di Basnas, ya, harus terdaftar di Basnas. Jadi prosesnya kalau kita umpamanya di DDI mau mendirikan cukup UPZ dulu, ya. Unit pengumpul zakat saja dulu kita. Prosesnya tidak susah, hanya menyusun proses struktur pengurusnya saja. Kalau umpamanya DDI Varia menyusun struktur pengurus, kemudian diajukan ke Basnas Kabupaten untuk mendapatkan SK. Itu sudah resmi sebagai unit pengumpul zakat. Unit pengumpul zakat ini berkewenangan juga untuk menyalurkan zakat. Jadi tinggal kita melaporkan ke Basnas berapa yang kita kumpul, kemudian kita bisa salurkan secara langsung tetap dengan melaporkan ke Basnas. Tapi regulasinya sungguhnya harus dikumpulkan secara keseluruhan, kemudian diserahkan ke Basnas, Basnas kemudian menyalurkan, bisa kembali melalui UPZ. Nah, tapi di beberapa daerah memangkas birokrasi, cukup laporan aja yang disampaikan ke Basnas. Itu secara kelembagaan. Yang kedua, kalau kita mau membentuk lembaga amil zakat, maka ini harus mengusul langsung ke Basnas Pusat. Jadi kalau DDI ini harus melalui PB. Jadi pengurus besar DDI Pusat ini yang mengusul melalui Basnas Pusat untuk mendapatkan legalitas formal pembentukan sebagai lembaga amil zakat. Nah, kalau lembaga amil zakat itulah seperti Lasisnu, punyanya Wahdah dan sebagainya. Nah, ini langsung dari Basnas Pusat ini bisa membentuk unit UPZ ke bawah. Ya, tapi kita supaya bisa operasional lebih cepat di daerah, nggak usah menunggu PB. Kita kerja aja dari bawah dulu. Nanti kalau mungkin semua daerah cabang-cabang DDI sudah banyak, mungkin PB sudah bisa bergerak untuk bisa mengusulkan. Tapi kalau tidak salah, PB DDI itu sudah ada, kalau tidak salah. Kalau tidak salah, PB DDI sudah ada lembaga amil zakat DDI, cuma tidak operasional. Ini yang perlu kita ingatkan secara bersama-sama. Tapi kita tidak usah menunggu itu, kita kerja dari bawah saja. Kemudian kedua terkait dengan zakat profesi, ya memang secara detail, ya kalau kita mencari dalil tentang zakat profesi mungkin tidak ketemu secara langsung, tapi banyak hal-hal yang bisa kita kiaskan berkaitan dengan zakat profesi ini. Tadi apakah dikeluarkan dulu seluruh pengeluaran baru dikeluarkan zakatnya? Nah, ini juga memang masih terjadi polemik di para ulama kita. Masih terjadi polemik di para ulama kita tentang satu pendapat tadi disampaikan dari Yusuf Qardawi, dikutip tadi oleh Ustaz Bedillah, itu memang betul. Tapi kalau kita kiaskan dengan zakat penghasilan pertanian umpamanya, pertanian itu kalau tidak salah nisabnya 522 kg, kalau dalam bentuk beras kalau tidak salah. Ya, mohon diluruskan kalau, tapi 522 kalau di kita kalikan dengan harga beras sekarang itu paling 7.000 ya. Kalau di total 522 kali 7.000-an rupiah per kilogram umpamanya harga terendah itu sekitar 3.600.000-an. Satu kali panen itu sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Petani kita dengan 3.600.000 sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Pegawai kita kalau sudah gajinya di atas dari 3 juta sesuai dengan nisab pertanian itu, ulama kita ada yang mengkiaskannya ke sana, itu semuanya sudah wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Sudah 2 kali 2,5%. Ini singkatnya seperti itu. Kami di Bantaeng ini juga di Wajo dulu juga demikian, saya kira sama. Seluruh pegawai kita kumpul sampaikan bahwa niatkanlah gaji Anda setiap bulannya dipotong untuk membayar zakat, karena ibadah itu harus ada niat, ya. Jadi tetap mereka kita sampaikan dari awal ketika diputuskan semua sepakat
seluruh penghasilannya secara keseluruhan 2,5%, yang melewati batas nisab itu mengeluarkan 2,5%. Tapi yang di bawah nisab itu dia hanya cukup berinfak saja. Berinfak. Jadi ini yang kami lakukan, dan alhamdulillah sekarang ini pegawai-pegawai kita tidak lagi sadar kalau dia mengeluarkan zakat. Karena sudah diniatkan dari awal, sekarang setiap bulan dipotong dia sudah tidak sadar, dan inilah yang dikehendaki oleh agama kita, bagaimana tangan kanan mengeluarkan, tangan kiri tidak mengetahui. Ini sudah terimplementasi sesungguhnya. Jadi tetap kita himbau masyarakat kita, karena kalau sesungguhnya sekarang apakah dipotong dulu pengeluaran bank? Nah, kalau pengeluaran bank dipotong dulu, ya saya kira akan susah lagi menemukan pegawai sekarang yang mengeluarkan zakat, karena pasti tidak cukup nisab. Ya, karena rata-rata gaji umpamanya 4 juta, potongan ban 2 juta, nah, sudah 2 juta tinggal tidak lagi mengeluarkan zakat, tinggal berinfak aja. Ya, kalau kita melihat bos sekalian, orang mengambil uang bank itu rata-rata bukan untuk kebutuhan pokok. Ya, tapi ada beli motor, beli kendaraan, beli perbaiki rumah dan lain-lain sebagainya. Tapi bukan untuk kebutuhan pokoknya, bukan untuk kebutuhan sehari-harinya, untuk makannya. Walaupun ada juga sebahagian tentu untuk kebutuhan pokok sehari-harinya, tapi kalau mayoritas pegawai kita ya sudah alhamdulillah kebutuhannya itu sudah bisa terpenuhi dalam tanda petik, tidak keseluruhan, ada juga kasus-kasus tertentu. Saya kira itu karena waktu kita terbatas. Terima kasih Ustaz, insya Allah diingatkan saja saya, mudah-mudahan bisa terus berpartisipasi. Untuk setiap hari kalau ada kajian-kajian yang kita lakukan, ini hanya saya lost contact aja, tidak tahu informasi sehingga kemarin tidak turut bergabung. Terima kasih banyak Ustaz Abdullah Baidillah. Alhamdulillah pencerahan yang diberikan saya kira luar biasa, bagus sekali. Dan insya Allah silaturahim kita ini kita akan lanjutkan. Saya merasakan bahwa merobati rindu saya buat teman-teman semua. Ini ada beberapa anak-anak kita yang ikut bergabung, ada tadi siapa, Wawode, ya alhamdulillah, terima kasih banyak Nanda. Diundanglah teman-teman kita yang lain untuk bisa kita bersilaturahim, supaya nanti ke depan kita bisa lebih banyak untuk bisa mengikuti kajian-kajian berikutnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak Ustaz Subahir, luar biasa partisipasinya, mengajak kita semua untuk silaturahim dalam suasana yang sangat baik sekali di kesempatan ini. Innallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak paparan yang telah juga diberikan oleh Ayahanda, Bapak Ketua Pengurus Daerah DDI Kabupaten Wajo. Kemudian kami minta juga closing statement sekaligus menjawab pertanyaan dari Ustaz Hamzah kepada Pak Doktor, kami persilakan. Ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan juga informasi dan tambahan dari orang tua kita tentang mengenai masalah zakat profesi. Mungkin dari sisi itu beliau melihat memang barangkali teman-teman kita yang SN ya perlu juga dihimbau untuk akhirnya nanti dengan sendirinya ikhlas untuk mengeluarkan dan mensedekahkan sebagian rezeki yang didapatkan melalui statusnya sebagai seorang PSN. Insyaallah semoga semua bernilai ibadah dan insyaallah mendapatkan jarak yang lebih baik di dunia maupun nanti di akhirat insyaallah. Kemudian mengenai tentang masalah zakat fitri, ini sebenarnya polemiknya memang sejak dari dulu. Jadi sejak dari dulu ulama sudah berbeda pendapat sampai sekarang. Tapi kalau saya mengambil begini, kalau umpamanya ditanya bagaimana yang harus kita lakukan, yang salah sebenarnya pertama orang yang mengeluarkan zakat zakat fitrah dengan nilainya menyalahkan orang yang mengeluarkan zakat fitrah dengan beras. Begitu pula yang mengeluarkan zakat fitrah dengan bahan makanan pokok menyalahkan orang yang mengeluarkan zakat fitrah dengan kimanya, dengan nilainya, itu yang salah. Tapi kita mengambil jalan tengah. Kalau bagi saya sebenarnya mana di antara kedua hal ini, apakah nilai atau bahan pokoknya yang lebih dibutuhkan masyarakat ketika itu, maka itu lebih afdal untuk dikeluarkan. Ya. Jadi umpamanya kita dalam kondisi sekarang pandemik, ya. Ini ada masyarakat berasnya sudah banyak mendapat dari zakat fitrah, sementara kita belum mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Dia butuh uang, maka dalam kondisi seperti itu maka yang lebih afdal kita berikan kepada uang adalah bentuk zakat fitrah dalam bentuk nilainya, bukan dalam bentuk berasnya. Karena kalau kita berikan beras nanti banyak beras di rumahnya,
Terus apa mau pakai beli gas? Apa mau pakai beli angin, dia tidak punya uang. Maka ini jalan tengah yang saya lihat yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang kedua, andai kan memang kondisi normal, ya, dalam kondisi normal, maka yang lebih afdal mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk bahan pokok. Kalau dalam kondisi normal, kenapa? Karena mengeluarkan zakat fitri dalam bahan pokok itu semua ulama sepakat tentang sahnya mengeluarkan zakat fitri tentang dengan mempergunakan bahan makanannya seperti beras. Tapi ketika kita mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk nilainya, maka sebagian ulama tidak setuju dan menganggap tidak sah. Maka al-khuruju minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat, lebih baik kita ambil yang disepakati. Ambil yang disepakati, ini tanda kutip dalam keadaan normal ya. Berbeda tadi dalam keadaan tidak normal, orang di mana situasinya lebih butuh umpamanya daripada uang daripada beras, karena mereka sudah punya beras, maka abdalnya mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk nilai. Saya kira itu. Jadi ini perbedaan pendapat sejak dari dulu sampai sekarang, tidak perlu kemudian dibesar-besarkan. Mereka-mereka yang mengeluarkan zakat fitri dengan beras tak perlulah menyalahkan yang mengeluarkan dalam bentuk nilai, karena mereka juga punya dalil, dan dalil yang mereka pergunakan juga bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya kira itu jawaban saya. Dan dari saya kepada teman-teman sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Ustaz Zubair Muhammad yang dengan melalui kesempatan ini saya bisa diperkenalkan oleh orang-orang senior-senior kita, termasuk orang tua kita Muhammad Yunus sebagai ketua salam dari saya Pak Bapak Muhammad Yunus, mungkin kita belum pernah ketemu. Semoga Bapak dan teman-teman semua yang ada di DDI Wajo, semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah Subhanahu wa taala lindungi dari segala hal yang tidak baik di dunia dan akhirat. Jazakumullahu khairan katsira. Wallahul musta'an. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas paparan yang telah disampaikan, sekaligus closing statement dari Bapak Dr. Al-Jurmiyah, Hakim Jurmiyah. Semoga paparan mulai dari pertama sampai akhir ini membawa berkah, dan saya infokan sekali lagi bahwa insya Allah besok kajian kita adalah terkait masalah kontroversi fatwa MUI terkait di masa COVID-19 ini. Saya mengharapkan istiqamah, konsistensi kita dalam kegiatan ini. Semoga Ramadan ini dengan adanya mudzakarah kajian seperti ini juga menambah kemakbulan ibadah kita di bulan Ramadan. Terima kasih banyak. Syukran katsira. Jam berapa besok Pak Zubair? Insya Allah Bung, malam Bung. Katanya Pak Dokter. Ini dokter dia katakan jam 21.00 Bung, jam 9 lah selesai tarawih insya Allah. Oh iya, insyaallah. Iya. Siapa ada yang resen belum kami jawab, kami mohon maaf karena terbatas waktu. Ada yang juga lewat HP saya, ada juga yang resen kami tidak bisa layani untuk sementara karena berhubung waktu amat sangat mepet. Terima kasih banyak. Syukran katsiran ala timamikum. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.